I know now she's putting nice words together to make the Muslims feel at ease. But I love Donald Trump. This is about America. My heart, my soul, we love him. And then we try to get everybody to do that little circle at the top that says all Democrats. Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. You should always put on your mask before helping others. Oxygen is flowing even if the bag does not inflate. Hai pendengar BTS Gedung Putih, hai, greetings from Michigan. Hai, asem. Asem ya? Minumannya asem banget. Enak nih, padahal sebetulnya udah masuk musim gugur. Iya. Tapi cuaca di Dearborn, Michigan ini panas banget, jadi akhirnya kita nyari yang seger-seger. Bener, nah itu tuh, Patsy baru udah ngasih bocoran. Di episode kali ini kita nggak di studio masing-masing, tapi kita lagi liputan ke daerah Michigan, gak cuma Dearborn sebetulnya. Kita udah keliling ke beberapa kota, dari Grand Rapids ke Kent County, ke Flint County, terus kita ke Lansing, sekarang kita ada di Dearborn, dan Detroit juga di pertengahan September. Nah, Michigan itu di mana? Kasih tahu. Oh, Michigan itu ada di Midwest, salah satu negara bagian di sisi utaranya Amerika, berbatasan langsung sama Kanada. Jadi ini negara bagian yang lumayan penting perannya dalam Pilpres kali ini, pendengar. Soalnya ini disebut sebagai salah satu dari, tahun ini ada 7 swing states ya. Swing states, tolong dijelaskan Patsy apa artinya? Swing itu kan artinya apa ya? Berayun. Mengayun-ayun. Itu from the name kita bisa tahu bahwa it swings from one candidate to another. Nah, ada negara-negara bagian yang udah jelas akan selalu ke Partai Demokrat. Terus kemudian ada negara bagian yang selalu hampir pasti Republik. Yes. Nah, ada beberapa negara bagian 7 yang tadi dibilang Rifan yang merupakan swing states atau battleground states yang masih bisa diperebutkan, yang masih kompetitif. Jadi Michigan salah satunya, Wisconsin, Arizona, Nevada, North Carolina, Pennsylvania. Ya, ini adalah negara bagian di mana perbedaan antara kemenangan kandidat di pilpres sebelumnya itu kurang dari 3%. Jadi masih bisa diperjuangkan oleh masing-masing kandidat. Yes. Masih punya kesempatan buat menang. Dan yang cukup unik dari Michigan ini adalah selain ini adalah battleground states, di sini juga adalah negara bagian di mana ada kota-kota yang populasi muslimnya itu mayoritas. Ya. Dan seperti yang kamu tadi bilang, karena pemilu di Amerika itu bukan popular vote, jadi blok-blok pemilih ini penting buat diraih hatinya gitu ya. Terutama untuk Michigan, karena Michigan ini adalah negara bagian dengan persentase penduduk Arab Americans tertinggi di Amerika Serikat. Secara jumlah sebetulnya warga Arab keturunan Amerika itu paling banyak di California, tapi secara persentase banyak kan di Michigan. Dan khususnya di kota ini, di Dearborn. Dearborn ini disebut sebagai Arab Capital of America. Nah, ini tentunya menjadi penting negara bagian ini untuk Pilpres kali ini, terutama karena ada isu perang Gaza. Yang jadi pertanyaannya adalah, kita ngapain sekarang Pets di negara bagian Michigan ini? Apa tujuan liputan VOA kali ini ke Michigan? Well, kalau aku sih tadinya datang ke Michigan ini untuk bikin 3 story ya. Satu mengenai Michigan sebagai swing state itu sendiri. Yes. Yang kedua aku ingin tahu apakah perang Gaza ini mempengaruhi pilihan politik pemilih Amerika Serikat di negara bagian ini kali ini. Apakah bisa mempengaruhi one way or another untuk Kamala Harris atau Donald Trump. Oke. Yang ketiga aku juga pengen bikin berita tentang election integrity. Jadi kalau di sini kan Donald Trump itu sampai sekarang masih mendorong narasi bahwa Pilpres 2020 itu dicurangi. Harusnya dia yang menang, bukan Joe Biden. Nah, itu masih banyak sekali pendukung Donald Trump yang percaya terhadap wacana tersebut, meskipun sudah dibuktikan berkali-kali di pengadilan bahwa tidak ada basisnya. Masih banyak pendukung Donald Trump yang merasa bahwa hal tersebut benar dan khawatir 2024 akan dicuri lagi, akan dicurangi lagi. So that was one thing yang pengen aku lihat, apa upaya dari pejabat-pejabat negara bagian ini dan pejabat daerah untuk handling this issue. Kita kupas satu-satu.
Karena kita lagi di Dearborn, tentu saja kita tidak nggak sah kalau kita nggak ngobrol sama para pemilih Muslim dan keturunan Arab di kota ini. Jadi kemarin kita sempat nongkrong di luar masjid Dearborn, nungguin orang-orang yang lagi Jumatan, dan kita ngajak ngobrol beberapa jemaah. Kemarin apa Pets yang kamu obrolin dan apa kata mereka soal pemilu ini? The issue of the war in Gaza, how important is it for you? It's very important. It's something that is high priority for almost all Muslims, I would say. I feel very honestly upset. I don't like it. I feel like the government is behind it, you know? They want to. Ya, yang jelas isu yang paling penting bagi mereka tentunya adalah isu perang Gaza. Oke. Tidak mengejutkan kalau semuanya bilang bahwa mereka kecewa sekali dengan kebijakan Presiden Biden mendukung Israel di Gaza dan merasa marah, merasa tersakiti karena ya orang-orang ini adalah masih banyak keluarga mereka yang either tinggal di Gaza atau tinggal di tepi barat atau paling enggak di daerah Timur Tengah, and so they feel a lot of affinity. Mereka merasa keterikatan yang sangat kuat terhadap hal ini. Dan kemudian mereka bilang bahwa ya karena isu ini saya either akan tidak memilih atau tidak memilih Kamala Harris. She's the same policy and we all know what she's about. So I'm not going to be voting for her either. Tapi ada juga yang bilang saya nggak mau milih Kamala Harris, saya juga nggak mau milih Donald Trump karena dua-duanya itu saya tahu tidak akan membantu saya dalam hal isu yang paling penting ini. I see. Dan selain mereka kita juga ketemu sama beberapa pemilih lain di daerah Dearborn ini, tapi bukan di masjid Dearborn. Kita sempat nongkrong, makan makanan Timur Tengah, makan apa aja tadi kita? Namanya fatus, hummus. Tabule. Aku lupa nama-namanya sih, tapi pokoknya sok makanan Timur Tengah lah ya. Sok lafalnya oke aja, padahal sebetulnya salah. Dan kita sempat ngobrol sama 2 orang juga tuh di sana. Mereka kayak gimana Pets? Apakah sama sikapnya? Sama, ada satu yang keturunan namanya Pak Abdallah, keturunan Palestina juga. Dia mengatakan sangat kecewa dan dia sudah akan vote uncommitted. And what would you say, how would you respond to critics who say that voting uncommitted may just give the state of Michigan to Trump? Well, even if it does give the vote to Trump, the Democrats would learn a lesson that if they want to win Michigan, they need to be nice with us. Jadi dia akan datang ke TPS, tapi dia akan ngosongin yang bagian untuk pilihan presiden. Kita juga ketemu sama seorang penggerak sebuah gerakan namanya Uncommitted Movement atau gerakan tidak berkomitmen. Dan berarti kalau dari penjelasan kamu tadi tentang si Pak Abdullah yang tidak akan memilih, artinya uncommitted ini tidak akan memilih ya dalam pilpres. Jadi sejarahnya kan di Amerika Serikat ini ada yang namanya primary election. Jadi untuk maju menjadi capres itu biasanya seorang kandidat harus memenangkan dulu pemilihan pendahuluan untuk menjadi nominasi partainya. Yes. Nah pada saat primary di Michigan ini ada aktivis yang menggerakkan gerakan uncommitted tersebut. Mereka bilang bahwa untuk Partai Demokrat jangan coblos nama Joe Biden, jangan contreng nama Joe Biden, kita contreng saja uncommitted. Ini zamannya Joe Biden masih jadi capres pada saat itu ya. Betul. Untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan, sehingga si Partai Demokrat ini dan si pemerintahan Joe Biden ini mau mendengarkan keluhan kita tentang Gaza. Mereka tidak mau dukungan yang tidak bersyarat terhadap Israel seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Biden selama ini. Bisa dibilang ini kayak boykot dong ya? Yes. Dan dari situ di negara bagian Michigan ini ada lebih dari 100.000 orang yang mencoblos uncommitted. 100.000? 100.000. Di seluruh Amerika Serikat ada hampir 800.000. Oke. Nah, kalau kita lihat 100.000 di negara bagian Michigan ini, kita perhatikan bahwa tahun 2020 itu Joe Biden menang melawan Donald Trump dengan selisih suara 154.000. Tahun 2016 Donald Trump mengalahkan Hillary Clinton dengan selisih suara 11.000. Jadi sebetulnya suara 100.000 ini penting, gitu kan? Itu that's their narrative, wacana si kelompok ini ya. Dan kita sempat ngobrol juga kan sama perwakilan mereka namanya Laila Elabeth ini adalah seorang Palestinian American dan dia mengatakan bahwa an official statement of a non-endorsement of Vice President Harris at the top of the ticket because our
assessment is that Vice President Harris has, been unwilling to adopt a policy that speaks to our movement demands of ending the killing and occupation of Palestinians. Mereka ini nggak mau mengendorse Kamala Harris sekarang ini, tapi juga tidak menghalangi warga untuk mencoblos Harris. Pokoknya menyarankan ya udahlah mencoblos saja sesuai dengan nalurimu. But we're not going to support Harris. Jadi kita tidak akan menggerakkan, tidak akan menggunakan infrastruktur aktivisme kami untuk mendukung Harris. Dan dia sempat bilang sih yang aku ingat banget. I would love to be part of the voting bloc that elects the very first black female president. But Vice President Harris has not shown me that she will protect people I care about. And although I do fear a Trump presidency, asking me personally who I'm going to vote for this November election is like asking me that during a funeral. Ini sebetulnya saya sedih banget kenapa saya tidak bisa mendukung Harris, karena sebetulnya saya ingin menjadi bagian dari voting block yang mendukung Presiden Amerika keturunan kulit hitam perempuan pertama. Tapi dia tidak melakukan kebijakan yang bisa melindungi orang-orang yang saya cintai. Keluarga saya yang masih ada di Palestina, dia bilang. So, jangan tanya saya akan milih siapa November nanti. Itu kayak ibaratnya kamu nanya saya pada saat saya sedang menghadiri pemakaman. Dia bilang begitu. I see. Yang menarik di mata aku juga, Pat, sebetulnya adalah uncommitted movement ini kelihatannya sangat fokus terhadap Kamala Harris. Karena dia kan memang bagian dari pemerintahan saat ini. Tapi mereka juga nggak suka sama Donald Trump. Iya, tapi kayaknya mereka jarang mengungkapkan hal itu di media karena konteksnya kan nggak bisa mengubah kebijakan. Bagian dari pemerintahan. Yes. Tapi mereka juga bilang, si Elizabeth ini juga bilang, we are also afraid of Donald Trump. But we also completely reject a Donald Trump presidency and are encouraging Michigan voters, uncommitted voters, to block Trump at the ballot box in November. Jadi kita tahu persis bahwa ini adalah keputusan strategis yang harus kita lakukan, and it's really hard for us to decide, karena ya itu tadi dia bilang ibaratnya memilih antara Harris dengan Trump ini adalah memaksa kami untuk berpikir secara strategis, secara politis dan strategis di tengah kami sedang pemakaman. Itu yang memberatkan bagi mereka. Jadi kalau aku tanya dari tim kampanyenya Harris sendiri ya, mereka selalu bilang bahwa ya kita selalu menghubungi mereka, selalu komunikasi sama mereka, but in reality tidak ada upaya khusus di mana Kamala Harris ini menghadiri acara komunitas Arab Amerika atau Muslim Amerika di Michigan misalnya. Setiap kali dia datang ke negara bagian ini selalu sifatnya lebih umum ke masyarakat umum. Beda dengan Donald Trump. Donald Trump bertemu dengan wali kota namanya Amer Golib. Oh, wali kotanya Hamtramck ya. Amer Golib. Ya, oke. Kamu lulus ngaji ya? Iya. Aku enggak. Tajwid aku udah bagus. Ya. Nggak ada yang bercanda. Yes. Terus dia ini adalah wali kota kecil sebetulnya hanya 30.000 ya. Tadi kita sempat main ke sana. Tapi ini adalah satu-satunya kota di Amerika Serikat di mana anggota dewan kotanya tuh semuanya Muslim. Dan Muslim konservatif, dalam arti melarang buku-buku yang berkaitan dengan LGBTQ di sekolah. Kemudian adalah beberapa kebijakan konservatif lainnya. Dia minta dukungannya. That's a political strategy juga kan. Menarik tadi kalau balik lagi Pat, pas kamu bilang bahwa Harris ini nggak berupaya secara langsung atau sendiri membujuk para pemilih Muslim ataupun keturunan Arab di Michigan ini untuk mau mendukung dia. I will not be silent about the scale of human suffering in Gaza. Tapi kan kalau nggak salah, pas lagi di hotel, aku lagi buka Instagram Stories, ada iklan dari tim kampanye Kamala yang isinya adalah pesan bahwa dia merasa sangat berempati dengan penderitaan yang terjadi di Gaza. Bahwa kita harus melakukan sesuatu karena melihat hal itu. Berarti sebetulnya masih ada dong upaya itu? Ada upaya targeted ads, jadi iklan kampanye yang micro targeting sebetulnya. Jadi benar-benar ditargetkan hanya untuk daerah ini. Karena kawasan
penduduk Muslim dan juga penduduk keturunan Arabnya banyak. Itu tadi, I will not be silent in the face of suffering in Gaza. Saya tidak akan diam melihat penderitaan di Gaza. Tapi dari kubunya Donald Trump, itu juga kita lihat ada targeted ads juga, iklan-iklan yang menyasar komunitas yang sama. Harris has made herself clear. She stands with Israel and the Jewish people. She has. Yang menunjukkan Kamala Harris itu mendukung Israel, dan juga Kamala Harris ini suaminya Doug Emhoff adalah warga keturunan Yahudi. Gitu. Jadi adalah perebutan suara dengan menggunakan targeted ads itu ada. Tapi in terms of actual Kamala Harris datang menemui warga Arab Amerika tidak ada secara khusus. Meskipun kalau kita lihat dari statement publiknya, termasuk waktu di Konvensi Nasional Partai Demokrat itu kan dia mengatakan bahwa dia mendukung hak Israel untuk melindungi dirinya sendiri. President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. Tapi dia juga mendukung hak-hak warga Palestina untuk bisa hidup dengan aman dan mendapatkan solusi dua negara. Dan semua itu harus dilakukan melalui cara segera mencapai perjanjian gencatan senjata yang sekarang sedang diupayakan oleh pemerintah Biden. Kita kemarin sempat ketemu sama Profesor Emeritus Ronald Stockton. Dia adalah pakarnya Timur Tengah dari University of Michigan. Timur Tengah dan juga Arab American Community. Arab American Community ya. Menurut dia sebetulnya pemilih Muslim itu untuk Pilpres kali ini signifikan gak sih untuk bisa mengubah arah Pilpres ini sendiri? Karena kan perhatian media gede banget juga tuh ke isu Gaza, terus juga ya banyak juga peliputan terhadap gerakan-gerakan dan demo-demo ya. Abandon Harris juga gitu. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Dan demo-demonya juga lumayan cukup besar di Michigan, dan itu didukung bukan hanya oleh warga Arab Amerika dan Muslim Amerika, tapi juga kelompok progresif Demokrat, kemudian anak-anak muda, ya kan. Well, it's interesting and I think it's benar seperti yang dia bilang bahwa sulit untuk ditebak. Kalau misalnya toh, let's say 100.000 orang yang mencoblos uncommitted pada saat primary kemarin tidak memberikan suaranya kepada Harris, dan let's say 100.000 suara tersebut hilang, apakah sudah pasti Harris kalah atau tidak? Itu belum tentu juga, karena kan ada kelompok-kelompok lain kan, termasuk kelompok buruh. If the black turnout goes up and Arab American voting goes down for the Democrats, will those cancel each other out? I don't know. With the unions out there banging on the doors and doing everything they can, the UAW, that's going to make a difference. Harris itu sudah mendapatkan dukungan dari UAW, yaitu adalah United Auto Workers. Jadi Michigan ini kan kota Detroit. Kalau kamu pernah dengar film apa mobil Ford, itu kan pabriknya dari sini. Jadi industri otomotif tuh jantungnya di sini, di kota Detroit dan negara bagian Michigan. So kalau misalnya dari serikat buruh industri otomotif itu sudah mengatakan mendukung Harris dan mau mengorganisir diri untuk volunteer untuk dia, apakah itu bisa mengkompensasi suara warga Arab dan Muslim Amerika dan progresif yang kecewa terhadap Gaza? Mungkin juga. We need a defender of the working class in the White House. Someone who is one of us and someone who knows how to fight. And that fighter is the next president of the United States, Kamala Harris. My sense adalah ketika aku bicara sama tim kampanye Harris, itu mereka bilang bahwa kebijakan Kamala Harris itu tidak akan beralih jauh dari Joe Biden in terms of mendukung gencatan senjata, kemudian mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak itu, dan akhirnya menuju ke solusi dua negara. That's the big goal ya. Tidak ada gejala-gejala mau mengurangi atau mau memberikan syarat terhadap dukungan Amerika Serikat untuk Israel untuk memberikan senjata misalnya. There's nothing like that. Dan mereka juga merasa bahwa there's almost nothing they can do untuk mengurangi kemarahan warga terhadap isu Gaza ini.
mereka juga nggak mungkin menghentikan dukungan terhadap Israel, ya kan? Karena itu ya pertimbangan lain lah, security, geopolitik dan sebagainya. So fokusnya memang bukan itu, fokusnya memang bukan untuk memenangkan hati warga yang kecewa terhadap masalah Gaza, tapi dengan menggenjot komunitas yang lain. I see. Aku penasaran deh, komunitas Muslim di Amerika, para pemilih, khususnya pemilih Muslim di Amerika itu dan keturunan Arab, dari dulu emang selalu milih Partai Demokrat ya, Pets, kalau kata pakar? Ya, kalau kita lihat itu beda dari tergantung eranya. Jadi kalau misalnya era tahun 70-an, itu justru sebetulnya banyak yang mendukung Partai Republik. Karena secara ideologi sosial lebih sejalan, ya lebih konservatif. Kemudian dari segi pajak juga banyak di antara mereka yang small business owner, jadi lebih suka dengan kebijakan pajak Partai Republik. Lalu mereka kecewa setelah perang Irak tahun 2003. I see. Banyak yang beralih ke Partai Demokrat. Dan sekarang ini ya intinya mereka kecewa kepada kedua partai gitu. Mereka kecewa dengan kebijakan Biden di Gaza dan mereka khawatir, takut bahwa Trump akan lebih mendukung lagi terhadap Israel sesuai dengan apa yang dinyatakan sendiri oleh Donald Trump. I will ban refugee resettlement from terror-infested areas like the Gaza Strip. We will restore the travel ban, some people call it the Trump travel ban, and keep the radical Islamic terrorists out of our country. Ini ngomongin soal Trump, jadi pendengar waktu kemarin kita liputan ke salah satu acara kampanyenya Trump di Michigan, waktu itu di kota Flint. Nah di situ kita nggak sengaja juga ketemu sama dua orang pengunjuk rasa pro-Palestina. Yang memprotes perang Israel-Hamas di Gaza, dan aku pribadi sih pas di situ ngelihat mereka agak kaget sih, karena kita jarang melihat pengunjuk rasa pro-Palestina di acaranya Trump. Secara terbuka gitu ya, di kalangan para pendukung Trump yang lain. You know, you gotta look at what's happening over there. The kids that are dying, the mothers that are dealing with people who are starving to death. Dan kita sempat ngobrol juga sama beberapa pendukung Donald Trump yang lagi ngantri, rela ngantri berjam-jam untuk masuk ke acaranya Trump. Dan mereka ini kayaknya confident ya, Trump. Confident banget, dan mereka punya, dari wawancara itu kita ngelihat mereka tuh punya keyakinan penuh pada sosok Trump sama kebijakan-kebijakannya. Not so much about his personality though, karena beberapa yang kita wawancara. Ada ibu-ibu yang aku tanya gini, kamu suka nggak sama kepribadiannya? Dia bilang, kan nggak mau saya kawinin juga ya tuh orang. What about Trump the person that resonates with you? I'm not marrying the guy. He's okay. I mean, he's bold. I'm not gonna marry the guy. Yang penting kebijakannya kan, ya, dia bilang gitu. Tapi kayaknya ada satu pertanyaan yang hampir semua jawabannya, bukan hampir, bahkan semuanya memang sama jawabannya. Pas kamu tanya, kamu percaya waktu tahun 2020 pemilu itu dicurangi dan setuju sama pernyataannya Trump bahwa the election was stolen, dicuri gitu ya. Dan mereka rata-rata semua iya. Begitu, rata-rata begitu. Ada satu si ibu-ibu tersebut yang bilang saya nggak mau bilang, tapi ada banyak sekali kasus. Bahkan kalau satu kasus saja yang mencurigakan tuh aku udah curiga, dia bilang gitu kan. Mempertanyakan hasil pemilu gitu ya. If there is one case where they found extra ballots, where they found 3 people that were there and voted, that's enough to question the integrity of the whole system. Dan ini sebagai catatan bahwa berbagai kasus pengadilan yang dilontarkan oleh tim Trump tahun 2020 itu terbukti there was no widespread fraud. Election tersebut memang dimenangkan oleh Joe Biden, tapi kan sampai sekarang Trump tidak mau ngaku itu dan sampai sekarang masih terus menakut-nakuti semua pendukungnya bahwa ini bisa terjadi lagi tahun 2024. They cheated in the last election. Dan itulah kenapa kamu memutuskan untuk mengcover isu soal election integrity itu tadi ya, integritas pemilu. Ya, karena kalau misalnya memang sudah dari awal itu diberi conditioning bahwa pilpres kali ini akan dicurangi, itu kan berarti rasa percaya pemilih itu kan rendah banget. Dan ini kalau kita lihat dari polling itu pemilih Republikan yang tidak percaya terhadap proses pilpres ini aman dan akurat itu jauh lebih banyak dibandingkan Demokrat. Do you have numbers?
Yes, ada satu jajak pendapat dari AP yang baru keluar yang mengatakan bahwa 70% Partai Republik mengatakan lebih percaya pada omongan Trump dibandingkan hasil pilpres resmi pemerintah. Dan kalau kita lihat dari jumlah tersebut, yang hardcore Trump supporters itu 81% yang menyatakan hal tersebut. I think that 2020 was stolen. I think there is a lot of evidence of that never got to be presented in court. The way that it is perceived is that it was not fair. You know, right now our government, you got to question everything about it. I mean, I don't, you know, I wish I could say differently, but that's not how America feels. We don't. Ini kan jadi masalah kan, jadi masalah untuk para pejabat pemilu di negara bagian. Nah, jadi mereka para pejabat ini berusaha untuk ngasih keyakinan kepada para pemilih bahwa ini prosesnya aman dan bisa dipercaya. Mereka sebetulnya udah trauma dengan pengalaman tahun 2020 ketika mereka itu diancam, bahkan dapat ancaman death threats, ancaman ancaman pembunuhan. Itu yang rata-rata dari pendukung Presiden Trump pada saat itu. So this is something isu yang sangat penting bagi mereka. Kita sempat ngobrol sama beberapa pejabatnya, termasuk dari kubu Republik yang merasa bahwa we have to do this. Kita harus meyakinkan pemilih bahwa this is a good proses yang aman. Kita termasuk bicara sama Justin Robach, dia ini adalah Republican. Dan dia mengatakan, tapi ya memang berat berbagai upaya ini dilakukan kalau misalnya dari pucuk pimpinan masih tetap mengeluarkan narasi-narasi yang penuh dengan disinformasi. Our political leaders at every level need to also seek facts and to seek data. And I think until that happens, we will have a problem, you know, in terms of our confidence and trust in the process, because I think we're all responsible. Terlepas dari upaya Justin Robach ini untuk meyakinkan pemilu aman, dukungan dari akar rumput buat Trump itu tetap kuat ya, Pets ya? Iya, kita sempat kemarin ketemu sama Doug Lee. Pak Doug Lee ini pemilik toko es krim namanya Jam and Bean. Es krimnya enak. Pendengar, kita masih dari negara bagian Michigan. Kita ada di daerah namanya Grand Rapids. Wow, ini udah agak jauh dari Grand Rapids sih. Tapi kita yang jelas barusan habis ketemu sama beberapa pendukung Trump, grassroots, akar rumput, yang tinggalnya di Kent County. Ini adalah satu county atau satu daerah di Michigan yang waktu Pilpres 2020 itu suara pemilihnya sangat tipis sekali dalam perolehan antara Biden dan Trump. Jadi salah satu county yang bisa menentukan juga hasil Pilpres di negara bagian yang sengit Michigan. Diperebutkan. Betul sekali. Dan barusan kita habis ketemu sama para pendukung Trump yang lumayan unik karena mereka ini tadi kita temuin kebetulan semuanya lansia. Terus mereka tuh datang ke satu tempat untuk ngambil semacam spanduk dengan tulisan Trump yang bisa mereka pasang di halaman rumah ya, Pet. Ini menarik sekali karena si pendukung Trump yang namanya Doug Lee itu tadi dia pemilik toko es krim. Nah, di belakang toko es krimnya itu dia pakai untuk tempat di mana orang bisa ambil si yard sign untuk menunjukkan bahwa mereka supporter Trump itu kan. Basically mereka ini semua die hard pendukung Trump. Dan sempat ngobrol tadi sama mereka tentang kenapa mereka mendukung Trump. Ya rata-rata sama ya, polisinya adalah baik untuk bisnis, kemudian baik untuk ekonomi. Mereka suka polisi Trump tentang immigration. I love this country, and many people do. There's an effort to divide this country. We are in a civil war. It's different. Di situ kelihatan sekali bahwa itu tuh gerakan akar rumput banget ya kan. Karena contohnya si Doug Lee itu pun bukan petugas partai begitu kan. Bukan, dia volunteer ya tadi dibilang sukarelawan. Nah, tapi setelah itu kita juga pengen lihat nih si kubu Demokrat, kubu Kamala Harris seperti apa grassroots effort mereka. Sekarang kita udah sampai di kantor cabangnya Partai Demokrat di Kent County di Michigan sama Patsy lagi, dan kita tadi kan udah ketemu sama para pendukung Trump ya, Patsy ya. Kalau di sini juga katanya lagi ada sukarelawan yang
volunteering, tapi kali ini mereka bakal pada ngapain Pets di sini? Jadi aku dengar sekarang ini lagi ada training phone bankers. Jadi ini adalah training untuk para sukarelawan untuk nelpon orang, halo kamu sudah siap untuk mencoblos belum? Oke, jadi mereka reach out ke para pemilih ya? Untuk make sure to get out the vote. Oke. Nah ini emang salah satu bagian dari grassroots effort juga di sini dari para Demokrat. Yuk kita coba masuk ke dalam. Hi, my name is John Mitchell. I'm with the Democratic Party, Kent County. 2016 was very close. 2020 was very close, and to me anyway, there's no indication that 2024 is going to be any different. Iya itu jadi tadi upaya phone banking, intinya menelpon, ya kan menelpon orang untuk make sure orang itu akan memilih dan syukur-syukur akan memilih Kamala Harris kan ya. Yeah. Dan tadi Joel Omri salah satu relawan di situ bilang bahwa mereka ini akan berusaha sekuat tenaga karena emang selalu mepet. Jadi 2016 hasilnya mepet, 2020 hasilnya mepet, 2024 pun akan mepet. Dan gak heran kalau akhirnya Kamala Harris pun rajin datang ke Michigan, termasuk kemarin ini bersama dengan Oprah. Tapi dia tidak menyinggung masalah Gaza, tapi mengangkat isu yang penting sekali untuk pemilih Demokrat, khususnya yang progresif, yaitu hak perempuan untuk aborsi yang sekarang ini sedang dikikis oleh kubu Partai Republik dan Donald Trump. And why are we not going back? Because we will move forward. 6 hari kita ada di Michigan, dari satu kota ke kota lain, kita ngeliput semua topik yang udah kita rencanain dari awal, soal para pemilih Muslim, pemilih keturunan Arab, terus juga soal election integrity. Dari semua yang udah kita lakukan selama di Michigan, apa kesimpulan yang kamu dapetin, Pets? Simpulannya harus lebih sering liputan, because it's fun. No, I mean untuk liputan-liputan politik kayak gini kan kita nggak bisa nebak ya. Maksudnya we cannot predict apa yang akan terjadi di pemilu November yang akan datang. Tapi yang jelas ya bicara sama calon pemilih itu kan memberikan kita manfaat yang lebih besar kan. Betul. Biasanya kalau dari Washington DC kan aku kan hanya meliput Harris, hanya meliput Biden. Orang-orang ada di pucuk pimpinan lah ya. Yes, nggak merasakan denyut nafas concern masyarakat itu sebenarnya tentang apa sih gitu. And I always enjoy talking to Trump supporters misalnya karena benar-benar membuka mata betapa kuatnya dukungan mereka terhadap Donald Trump, sama juga dengan Kamala Harris gitu kan. Para relawan yang kita ketemu itu juga kayaknya semangat banget. So it's going to be a tight election, akan sangat exciting. Jadi ya kita akan gimana, mau jalan-jalan ke negara bagian lain yang mana? Mana lagi ya yang seru? Yang makanannya enak. Iya, biar kita bisa wisata kuliner terus. Tapi yang jelas aku nggak sabar 5 November nanti bakal seseru apa. Tapi sebelum kita ke 5 November, cheers dulu. Semoga kita punya energi dan juga kekuatan untuk menghadapi pemilu Amerika 2024 ini.